Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini balik lagi di segmen Daily Update karena ada satu updatean yang sangat besar dan heboh 2 hari belakangan ini. Ini terkait dengan gonjang-ganjing di Marvel Cinematic Universe. Karena biasanya DC, sekarang tuh mulai merembet-merembet ke Marvel gitu ya. Ini terkait dengan pemeran dari Kang the Conqueror yaitu Jonathan Majors ternyata dipolisikan di Sabtu minggu kemarin karena kayak kekerasan pencekikan kepada pacarnya sendiri yang berusia 30 tahun. Dan akhirnya pacarnya ini melaporkan Jonathan Majors, polisi datang ke apartemennya dan akhirnya ditangkaplah si Jonathan Majors ini yang akhirnya membuat fans dari Marvel Cinematic Universe di luaran sana heboh. Gimana ini? Kayaknya kita tahu sendiri kalau Marvel Cinematic Universe sejauh ini, Marvel Studio khususnya, itu jarang banget artis-artis mereka tuh melakukan skandal gitu ya. Mereka tuh rata-rata udah sebelum tanda tangan kontrak itu udah komitmen untuk menjaga citra mereka demi nasib dari Cinematic Universe mereka, khususnya untuk era sekarang yaitu Multiverse Saga. Dan akhirnya terpecahkan sudah pecah telur gitu ya. Marvel Cinematic Universe akhirnya berurusan juga dengan sama kayak DC. Kalau di DC kan Ezra Miller yang ya gonjang-ganjing banyak dibully sana sini, dan sekarang kayak hukum alam gitu akhirnya pindah ke Marvel lagi dengan sosok Jonathan Majors yang sebenarnya kan dia lagi naik-naik daunnya gitu ya. Di Creed dia sukses besar, di film-film lain juga. Apalagi dia akan menjadi Kang the Conqueror dengan proyek puluh tahunan ini gitu, tahunan yang panjang untuk Marvel sampai Multiverse Saga sampai Avengers Secret Wars nanti. Ini agak membuat kita bertanya-tanya, apakah Kevin Feige yang selama ini terkenal gahar garang dan juga mengerikan itu mau memutuskan untuk merecast Jonathan Majors dengan pemeran lain gitu ya, atau mereka ini meredam dan mempertahankan Jonathan Majors? Menurut kalian gimana? Apakah layak Jonathan Majors ini dipertahankan atau enggak? Kalau menurut gue pribadi, ini kan sebenarnya tentang hubungan pribadi mereka dengan kekasihnya gitu ya. Namanya kita berhubungan, gue berhubungan dengan misalnya sama pacar, anak, istri, keluarga, itu jelas ada momen-momen kita berantem dan sebagainya gitu ya, jelas ada gitu ya. Tapi kurang beruntungnya si Jonathan Majors, dia ini adalah artis terkenal, aktor terkenal, jadi ada apa-apapun di dirinya itu pasti langsung jadi sorotan media. Bedanya dengan kita ya adem ayem gitu ya. Gue bener-bener menentang kekerasan apalagi dengan wanita gitu ya. Cowok nggak main Barbie gitu ya. Tapi kali ini untuk di film kan cukup berbeda. Gue masih berharap bahwa Kevin Feige masih mempertimbangkan Jonathan Majors ini masih tetap menjadi Kang the Conqueror, dan setidaknya untuk kasus Jonathan Majors ini lebih baik mereka bicarakan dan juga berdamai lah secara kekeluargaan gitu, apa maunya gitu, karena ini pasti ada kesalahpahaman dan sebagainya. Apakah mereka harus selesai gitu ya. Dan semoga nama baik dari Jonathan Majors akan balik lagi. Gue bukan mendukung dia sebagai pelaku kekerasan, bukan. Semoga ini kayak ada salah paham aja. Gue lebih mempertahankan dia karena dia itu sangat cocok untuk jadi Kang, sama kayak Ezra Miller yang udah gambaran dari The Flash di DC Universe, sama kayak Kang Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror itu juga udah gambaran dia. Sangat susah untuk merecast lagi, mengulang lagi, itu justru membuat kacau Multiverse Saga ini menurut gua gitu guys. Ya namanya hidup, kita ada aja masalah gitu ya, dan ini cukup kayaknya salah juga si Jonathan Majors nggak meredam amarahnya gitu ya. Ya gimana ya, namanya sebuah hubungan ada berantem-berantemnya gitu guys. Sekarang menurut gue minta pendapat kalian, gimana menurut kalian langkah dari Kevin Feige khususnya Marvel Studio untuk kasus ini, karena kita jarang sekali mendengar artis ataupun aktor dari Marvel Studio yang membuat masalah gitu ya. Apakah Kevin Feige akan sniper si Jonathan Majors? Kita semua tahu kalau belum selesai masalah pemecatan dari presiden VFX dari Marvel Studio oleh Disney yang tiba-tiba dipecat gitu aja karena penurunan dari CGI mereka. Sekarang timbul lagi Jonathan Majors yang akhirnya membuat ulah. Jadi kayak deja vu gitu ya. Bedanya kalau dulu di DC Universe dengan gonjang-ganjing petinggi-petinggi WB, petinggi-petinggi dari DC berantem dengan aktornya gitu. Sekarang kayak kenapa estafetnya tuh pindah ke Marvel gitu ya. Kenapa gitu ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya gitu ya. Kita tahu sendiri kalau Marvel Cinematic Universe kan jangkauannya semua umur. Jadi gue masih benar-benar ketakutan nantinya Jonathan Majors ini bakal dikecam oleh netizen. Kita tahu sendiri kan netizen kan akhirnya membuat hashtag Jonathan Majors out gitu. Wah, itu lebih seram lagi gitu ya.
Ya kita tunggu saja, gue bener-bener berharap sebenarnya kasus ini cepat selesai dan mereka menyelesaikannya dengan kekeluargaan sekali lagi, dan untuk memikirkan kedua belah pihak baiknya gimana gitu ya, terutama untuk karir dari Jonathan Majors, karena untuk dunia superhero itu kalau buat masalah agak sedikit riskan menurut gue, karena ini kan filmnya juga jangkauannya untuk anak-anak, banyak sekali orang-orang tua di luar sana yang menolak keras gitu ya, entah kenapa gitu ya. Dan sekarang mari kita lanjut ke daily update yang kedua, ini datang dari DC Universe, yaitu dari Elseworld mereka, tentu saja dari Joker yang kedua atau Joker Folie à Deux. Di sini paparazzi ini mulai mendapatkan foto-foto lokasi syuting mereka yang bombastis yang membuat kita bersemangat dengan project dari Joker yang kedua ini bersama Joaquin Phoenix, Lady Gaga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini yang pertama kita akhirnya dari paparazzi ini kita melihat first look dari tampilan Lady Gaga sebagai Harley Quinn dengan tampilan suit warna merah yang khas sekali dengan tampilan dari Harley Quinn yang ada di animasi sebelumnya dengan Poison Ivy, kemudian juga di komik-komik, di animasi yang lainnya ini khas sekali kostum seperti ini. Dan di sini kita juga mendapatkan gambar-gambar bocoran-bocoran dari lokasi syutingnya bahwa ada satu koran yang memperlihatkan bahwa memberitakan di headline utama mereka terkait dengan rumor ada hubungan tertentu antara Harley Quinn dengan Joker di universe ini guys. Kita masih penasaran. Tapi belum selesai kita dengan rumor-rumor hubungan antara Joaquin Phoenix dengan Lady Gaga di dalam film ini. Akhirnya di sini juga kita melihat ada satu adegan video yang memperlihatkan Lady Gaga sebagai Harley Quinn mencium wanita yang ada di luar pagar ini. Dan yap, akhirnya kita tahu dan resmi bahwa Harley Quinn versi Lady Gaga ini adalah Harley Quinn yang biseksual seperti yang ada di animasi, yang dia ini punya hubungan dengan Poison Ivy guys. Dan yap, terlepas dari pro dan kontranya, karena memang dalam komik seperti itulah kayak hubungan asmara dari Harley Quinn. Kita buat teman-teman yang mungkin punya budaya timur kayak kita, ya terserah kalian untuk mencerna. Yang penting kita harus melihat bagaimana acting berkelas antara Lady Gaga dengan Joaquin Phoenix di Joker yang kedua ini. Gue penasaran banget. Kalau gue lihat dari tampilan wajah dari Lady Gaga ini, gue semakin yakin ia memerankan Harley Quinn. Karena jujur tadinya gue agak sedikit ragu kalau Lady Gaga ini memerankan Harley Quinn, karena kita tahu sendiri baik di komik Harley Quinn itu kan ceria, kayak gimana gitu ya. Apalagi yang di versi Suicide Squad, versi Margot Robbie kan kita tahu sendiri kalau Harley Quinn-nya itu ya ceria, centil gitu. Dengan penggambaran Lady Gaga yang serius, dark kayak gitu dengan film-film sebelumnya, apakah bisa gitu? Tapi kalau gue lihat dari sekedar foto paparazzi ini saja, gue makin yakin bahwa acting dari Lady Gaga bisa melawan acting dari Joaquin Phoenix sebagai Joker guys. Kita nantikan saja gitu guys. Tapi selain dengan first look dari Lady Gaga sebagai Harley Quinn, di sini kita menemukan Easter egg baru dari beberapa bocoran-bocoran behind the scene dari syuting Joker 2 ini. Di beberapa tulisan di sini kita sempat melihat ada seorang pria yang memegang tulisan Dan is Clown. Nah, ngomongin soal Dan, tentu saja ini menjurus ke Harvey Dent atau Two-Face, yang ternyata kemungkinan besar akan masuk ke dalam Joker yang kedua. Jadi kita sangat penasaran akhirnya villain yang juga sangat terkenal di dunia Batman, di dunia DC Universe, akhirnya join juga di film Joker yang kedua ini. Mudah-mudahan ke depan di Joker 3 mungkin kalau sukses lagi, kita berharap sih Batman hadir juga di universe dari Joker versi Joaquin Phoenix ini guys. Dan sekarang mari kita berlanjut ke daily update yang ketiga, ini datang dari Marvel Studio, tentu saja di project selanjutnya yaitu Guardians of the Galaxy Volume 3. Kita mendapatkan kabar bahwa durasi dari film ini cukup panjang guys. Tentunya durasi dari film Guardians of the Galaxy Volume 3 ini adalah 2 jam 29 menit. Dan wow, bahkan James Gunn sendiri di Twitter sempat mengonfirmasi bahwa ia dengan durasi sepanjang itu tidak akan menyia-nyiakan setiap detiknya, karena isinya semua itu sangat-sangat berguna untuk kelangsungan cerita dari awal sampai akhir guys. Ngomongin soal Guardians of the Galaxy Volume 3, memang sebelum perilisannya ini jujur hype dari film ini agak kurang dibanding dengan project-project MCU lainnya, terutama sebelum perilisan dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania kan agak sedikit tenggelam nih Guardians of the Galaxy Volume 3. Setelah kita melihat Ant-Man 2 Quantumania yang segitunya, nggak yang jelek banget, nggak yang sempurna banget, yang sedang-sedang aja, kayak agak kurang lah untuk kita, kayak agak rasa hambar. Nah, banyak sekali orang-orang yang meremehkan Guardians of the Galaxy Volume 3. Justru di sini dugaan gua, di antara proyek-proyek MCU yang sudah rilis dari fase 4 sampai sekarang, gue yakin bahwa Guardians of the Galaxy Volume 3 ini adalah salah satu film yang terbaik di antara fase-fase 5 ini, karena bisa menaikkan hype dari fans lagi. Karena gue yakin karena ini adalah film terakhir dari Guardians of the Galaxy Volume 3,
trilogi dari Guardians of the Galaxy ini dan juga film terakhir bagi James Gunn sebelum dia nyemplung ke DC Universe, gue yakin dia sangat serius. Kalau gue lihat dari durasi yang 2 jam 29 menit ini, gue yakin di sini film ini akan punya skenario yang baik, rasa yang baik, dan gue jujur agak menaruh ekspektasi yang tinggi dengan Guardians of the Galaxy Volume 3 ini. Memang bukan yang bertabur CGI yang segitunya, tapi di film yang ketiga ini dengan simpang siur rumor yang mengatakan ada yang meninggal aja, gue yakin bahwa film ini akan penuh dengan emosional dan rasa. Buat teman-teman yang mau menikmati cinema experience yang segitunya, film yang agak berat dan berbeda, gue yakin untuk dalam waktu dekat pilihannya tentu saja ada di Guardians of the Galaxy Volume 3. Kita buktikan saja, silakan kalian mungkin screenshot ataupun rekam video ini. Ini pendapat kita, gue yakin bahwa Guardians of the Galaxy Volume 3 bakal pecah di antara film yang lain. Mungkin untuk penjualan tiket memang nggak sebesar film-film MCU lainnya, tapi ini film underrated pasti, gue yakin. Dan gue secara pribadi nggak sabar untuk menantikan Guardians of the Galaxy Volume 3 ini, karena gue sempat ngeliat interview dari James Gunn, dia sempat nangis-nangis meluapkan emosinya terkait dengan cerita dari Guardians of the Galaxy Volume 3 ini, terkait entah itu marketing atau enggak. Yang jelas gue lihat dari James Gunn tulus dan benar-benar sepenuh hati mereka untuk menggarap film Guardians of the Galaxy ataupun film terakhir dari trilogi Guardians of the Galaxy Volume 3 ini, guys. So kita nantikan saja. Dan sekarang kita sampailah ke daily update yang terakhir. Ini datang dari DC Universe lagi, tapi dari Zack Snyder. Kita tahu sendiri sebelumnya di daily update episode sebelumnya kita membahas bahwa tiba-tiba Zack Snyder ini mengupload video terkait dengan Full Circle. Di sini dengan durasi yang cuma 15 detikan dengan hashtag Full Circle. Sejak sejauh itu fans bertanya-tanya apa itu Full Circle gitu ya. Nah sekarang akhirnya dia menjelaskan bahwa Full Circle ini kayak SnyderCon. SnyderCon ini akan dirayakan dari tanggal 28, 29, 30 April 2023. Dan di sini acaranya akan nobar. Kita akan nonton film yang pertama ada film Man of Steel, Batman vs Superman, Dawn of Justice, dan yang terakhir ada Justice League Snyder Cut, dan disebut juga sebagai trilogi dari Zack Snyder. Dan acara ini juga merupakan acara amal yang nantinya akan disumbangkan ke kayak foundation gitu guys, American Foundation of Suicide Prevention, kayak intinya kayak lembaga untuk menaungi orang-orang yang bunuh diri gitu guys. Dan silakan kalian buat teman-teman mungkin mau join ke acara SnyderCon tersebut, kalian bisa, kayaknya sekarang udah tersedia tiketnya, kalian bisa nonton bareng di tanggal 28 29.30 bareng dengan Zack Snyder. Dan yap, ini juga merupakan acara sebagai perpisahan Zack Snyder di DC Universe sebelum ia menyerahkan ke James Gunn untuk proyek 10 tahunannya. Kalian harus legowo para fans dari Zack Snyder karena ini adalah proyek terakhirnya dan Justice League versi Zack Snyder tidak akan dilanjut lagi. Sekarang kita tentu harus menaruh harapan kepada James Gunn lagi-lagi seperti itu guys. Dan kita nantikan saja project Zack Snyder selanjutnya ada di Netflix, itu Rebel Moon. Itu juga salah satu film yang gue antisipasi juga dan gue tunggu juga. Kita nantikan saja karya-karya selanjutnya. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti Zack Snyder akan balik lagi ke DC Universe guys. Oke guys, itulah 4 daily update kita di hari ini. Semoga saja kita bisa selalu mengupdate setiap hari sebagai ajang ngabuburit kalian nanti ke depannya kayaknya ya. Dan nantikan terus daily update kita selanjutnya karena bakal ada informasi-informasi menarik dan juga kita akan bahas kupas tuntas dan kita akan menggosip ria bareng-bareng gitu guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.